Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Kita khusus nih ngajak teman-teman semua yang mau mendalami dunia keuangan sesuai dengan tujuan kita, dan di sini juga kita akan eksplorasi materi lebih dalam lagi, mulai dari prinsip akuntansi dasar sampai seluk-beluk pasar modal, investment banking, semuanya akan kita bahas tuntas. Nah, di sini kita pastikan bukan cuma paham konsepnya, tapi juga punya pemahaman mendalam yang siap dipakai, dan yang terpenting kita nanti akan tunjukkan jalan jelas untuk meniti beragam jenjang karir di sektor finansial. Untuk sesi pertama ini, kita akan membahas tentang hal dasar terlebih dahulu, dan kita menghadirkan dosen kita semuanya di sini, Ibu Aulia Rahmi. Halo Ibu Aulia. Halo Mbak Aura, selamat sore. Selamat sore Bu Aulia. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah ya Bu, senang mendengarnya. Baik, Ibu sudah siap untuk menyampaikan materi di sesi pertama ini, openingnya langsung Bu Aulia ini. Oke, Insya Allah siap ya. Semoga nantinya juga bisa memberikan experience baru ya terkait ilmu keuangan dan akuntansi kepada teman-teman gitu. Oke, baik. Oke, baik Ibu, mungkin bisa kita mulai saja. Nanti silakan perkenalkan diri dulu dan langsung ke pemaparan materi. Oke, thank you. Terima kasih waktunya Mbak Aura ya. Iya, Ibu, silakan. Oke, teman-teman, selamat sore ya. Hari ini kita mungkin bertemu ya di hari pertama terkait dengan Finance Accelerator ya. Nanti saya sendiri sebagai mentor ya untuk di hari pertama ini, saya akan menjelaskan untuk terkait dengan basicnya akuntansi dan keuangan gitu loh. Cuma sebelum saya menyampaikan materi inti ya, jadi kalau nggak enak ya, nggak kenal gitu ya sesama teman-teman peserta yang ada di kelas ini. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aulia Rahmi, teman-teman bisa panggil Aulia ya. Untuk professional experience saya, itu karir saya sebenarnya di tahun 2013 dimulai dengan finance staff, kemudian berlanjut ke administration head ya di perusahaan pembiayaan yaitu PT Suzuki Finance Indonesia, sampai akhirnya menjadi accounting finance supervisor di tahun 2019 dan 2022. Kemudian di 2022 saya mulai pindah ya ke bidang akademisi, mulai ngajar ya, aktif di beberapa kampus sampai saat ini. Saya aktif di UIMA dan kemudian di Usahid ya di Tebet. Dan juga di tahun 2022 sampai 2025 saya aktif juga di program prakerja pemerintah ya yang terkait dengan akuntansi dan Excel. Dan saat ini saya juga salah satu mentor ya di lembaga Kubisa terkait dengan Excel ya. Kalau teman-teman mungkin ada kendala ya Excel, biasanya saya bisa bantu untuk mentrainingkan teman-teman yang masih di Excel dasarnya masih kurang sampai juga advance intermediate seperti itu. Nah, mungkin kita di hari ini akan bahas ada beberapa topik sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan sungkan untuk nanya nanti ya. Karena ini basic banget. Jadi kalau teman-teman sebelum kita bahas ke yang expert dulu, teman-teman pasti harus paham dulu ya fondasi keuangan dan akuntansi lah ibaratnya. Baik itu di dunia kerja maupun nantinya teman-teman ada punya bisnis gitu ya, ataupun mungkin ada kolaborasi sesama di finance-nya, di accounting-nya dan lain-lain. Nah, izinkan saya menyampaikan outline material hari ini terkait dengan keuangan dan akuntansi tentunya ya. Nanti juga kita akan belajar memahami tujuan pentingnya keuangan dan akuntansi itu seperti apa ya gitu ya. Kemudian nanti juga istilah-istilah
penting gitu ya, yang paling banyak nantinya teman-teman pasti akan sangat sering mendengarkan di luar sana kalau kita terkait bahas istilah finance, accounting, apa aja sih istilah-istilahnya, dan tentunya sedikit studi kasus gitu ya, praktik akuntansi itu seperti apa sih gitu. Nah, teman-teman jika ada yang masih mungkin memungkinkan untuk on cam, boleh on cam ya, biar kita saling interaktif ya di kelas ini untuk 1 jam ke depan, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjut ke materi? Kayaknya enggak ya, oke. Saya lanjut dulu ya, di materi yang pertama itu dari teman-teman, kebayang nggak sih sebenarnya keuangan itu seperti apa gitu loh? Atau mungkin selama ini pemahamannya sama nggak ya keuangan ini dengan si akuntansinya? Ada yang punya pendapat mungkin? Kalau ada boleh ya ditulis di kolom chat teman-teman. Nah, keuangan itu seperti apa sih di pendapatnya teman-teman sendiri? Sama nggak ya dengan akuntansi? Ada yang mau siapa ya? Nah, mungkin ada berapa ya di sini? Ada 10 orang ya? Dari Kak Aris, Kak Ilmi, Kak Irfan, Kak Alexandro, Kak Aisyah. Kira-kira ada yang tahu? Oke, oke. Mungkin saya jelasin sedikit ya, sambil menunggu pendapat dari teman-teman ya. Sebenarnya keuangan itu adalah sesegala sesuatu yang berkaitan ya dengan menggunakan sumber daya finansial teman-teman gitu loh. Nanti baik itu secara mungkin teman-teman bagaimana mengelola keuangan di hari-harinya seperti itu. Mungkin nanti ada juga pengelolaan keuangannya atau memberdayakan sumber daya finansialnya untuk ke bisnisnya ya. Kalau company pasti bisnis. Lalu juga di segi pemerintah mungkin gimana mengelola sumber daya finansial di segi pemerintahan. Nah, aktivitas-aktivitas yang terkait ya kita memperdayakan sumber daya kita tadi itu yang disebut dengan finance atau keuangan. Nah, di finance tadi nanti kita bisa bagi lagi nih teman-teman. Ada yang keuangan pribadi gitu ya atau personal finance. Nanti juga ada corporate finance gitu ya yang paling mungkin nanti akan saling banyak pengaruhnya itu adalah nanti juga ada keuangan publik gitu. Jadi intinya apa sih concern kita ya di keuangan ini adalah suatu gimana keuangan kita ini bisa kita pakai untuk pengambilan keputusan ya gimana kita perolehnya, kemudian gimana kita menggunakannya. Jadi nanti gimana kita peroleh uang kita yang tadi ya. Nah, tidak hanya memperoleh, nanti juga teman-teman juga harus bisa melakukan pengelolaan seperti itu. Apalagi kalau kita tujuan bisnis ya teman-teman, tanpa adanya pengelolaan, wah bisnisnya mungkin nggak bisa jalan dengan baik kan kayak gitu ya. Lalu, nah berbeda dengan akuntansi teman-teman. Kalau di keuangan mungkin tadi gimana sih kita memperdayakan sumber daya finansial kita gitu loh. Sedangkan akuntansi itu sebenarnya apa ya? Accounting, akuntansi, sama nggak ya kira-kira selama ini kalau ada yang berpersepsi sama ya? Sebenarnya itu dua atau two different thing ya antara si accounting dan si finance yang tadi. Kalau accounting ini biasanya teman-teman gimana teman-teman melakukan nantinya atau bertanggung jawab ya. Salah satu cara teman-teman misalkan teman-teman dalam perusahaannya ingin melakukan pengelolaan keuangannya. Nah, tujuan akhirnya adalah membuat laporan keuangan. Cuman, untuk menghasilkan laporan keuangan tadi, teman-teman harus melewati prosesnya dulu nih, atau siklusnya dulu. Kita nggak bisa langsung ya, ini ada bukti transaksi, terus teman-teman langsung bikin laporan ya, laporan jadi, nggak dan itu nggak bisa gitu loh. Di akuntansi itu nanti adanya teman-teman melakukan proses cek dulu bukti transaksi, kemudian teman-teman setelah cek identifikasi catat dia ke wadahnya atau ke jurnalnya. Setelah dapat melakukan penjurnalan, teman-teman kelompokkan.
ya. Kelompokkan sesuai akun-akunnya. Lalu nanti teman-teman simpulkan dan baru mungkin nanti ada neraca saldo yang akan kita bagi nantinya dia ke laporan keuangan laba rugi kah, ke laporan posisi keuangan atau neraca, dan ke arus kas ya, serta laporan perubahan modal dan CALK-nya. Seperti itu. Di situ juga nantinya dari laporan yang kita hasilkan itu akan kita berikan ke si usernya gitu loh, user akhirnya. Baik, biasanya manajemen ya, biasanya kalau teman-teman di kantor yang mungkin butuh laporan keuangan, oh saya mau kasih nih ke atasan saya sebagai dasarnya buat ngambil keputusan. Atau mungkin kalau kita punya bisnis, teman-teman harus tahu dong bisnis teman-teman posisinya saat ini ada di mana, kayak gitu. Itu pentingnya akuntansi. Nah, akuntansi ini adalah salah satu cara ya teman-teman melakukan pengelolaan keuangan tadi gitu loh. Jadi itu ya kaitannya si akuntansi adalah gimana teman-teman memperdayakan sumber daya finansialnya agar tujuan goals finance-nya teman-teman itu tercapai. Nah, akuntansi inilah sebagai prosesnya seperti itu kurang lebih. Lalu akuntansi ini tujuannya buat apa? Nah, kalau teman-teman udah pada ini ya berkarir mungkin pada tahu ya, pasti ujung-ujungnya bikin laporan ya. Laporannya mungkin buat manajemen, investornya, kemudian nanti ada krediturnya, bahkan ada pemerintah ya. Bisa jadi nanti ada juga lembaga-lembaga terkait di mana kalau perusahaannya sudah IPO mungkin dia harus ngelaporin ke IDX-nya, kemudian ada kayak OJK-nya atau mungkin ke bank sentralnya dan lain-lain. Nah, itu salah satu fungsi dari atau tujuan utama dari si akuntansi ini. Dia akan apa ya menjembatani agar tujuan financial goals-nya kita itu baik di bisnis ya, di pribadi itu akan tercapai di akhirnya gitu loh. Nah, di sini juga beberapa peranan akuntansi. Nah, kalau akuntansi ini biasanya itu lebih ke bisnis ya, teman-teman. Lebih banyak dipakai untuk bisnis, di mana nantinya si akuntansi ini diharapkan dia penyedia informasi keuangannya akurat gitu ya. Kenapa disebut akurat? Nah, ada yang tahu kenapa di dalam akuntansi ini teman-teman harus em, bisa mendapatkan informasi keuangan yang akurat gitu. Mungkin ada yang mau jawab ya? Oke, belum ada ya. Nah, jadi di sini teman-teman di yang pertama penyedia informasi keuangan yang akurat, logikanya gini. Teman-teman di akuntansi itu kita bikin laporan keuangan itu harus ada bukti transaksinya. Itu salah satunya teman-teman. Agar laporan keuangan bisa dipercaya oleh investor dan pihak internal maupun eksternal. Oke, iya good Kak Nazlia ya, Kak Hasna. Ini salah satunya kenapa kita bisa dipercaya sama investor kita itu dalam membuat laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan karena laporan keuangan itu harus dibuat secara eh akurat gitu. Akuratnya dalam hal di dalam proses akuntansi kita ada proses awal itu mengidentifikasi bukti transaksi. Jadi kalau ada tanpa bukti transaksi gimana? Apakah bisa bikin laporan keuangan? Nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada bukti transaksinya. Nah, itu poin awalnya. Kalau sudah ada bukti transaksi, baru informasi kita yang kita berikan di laporan keuangan itu disebut valid gitu loh. Nah, ibaratnya gini, di laporan keuangan atau di neraca kas teman-teman, sorry, di bank teman-teman ada nilainya 250 juta. Nah, buktinya nggak ada gitu loh. Nah, itu ya nggak mungkin ya teman-teman. Nah, buktinya gimana? Teman-teman bisa cek mutasi banknya. Oh, ternyata di rekeningnya ada nih nominal 250 juta. Itu bisa terbuktikan dengan mutasi bank atau mungkin dengan rekening korannya teman-teman. Kita bisa ngelihat. Jadi, nantinya saat si laporan keuangan kita ini diaudit, ya diperiksa, informasi keuangan yang tersaji di laporan keuangan itu bisa tersedia kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah alat kontrol keuangan juga. Nah, gimana ngontrolnya? Ya dari angka-angka yang kita berikan tadi gitu loh. Kalau angkanya udah valid, kita bisa ngecek. Mungkin dalam periode akuntansi di sekarang bulan Juni ya, Juli.
Misalkan nanti di akhir 30 Juli, teman-teman bisa lihat penjualan kita bisanya gimana ya bulan ini. Beban-beban operasional kita kayak gimana ya bulan ini. Nah, itu bisa dilihat di laporan keuangan. Lalu asetnya kita, kas kita gimana, kemudian piutang kita kayak gimana, angkanya di laporan keuangan, mungkin kita bisa bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi itu dia akan ngontrol ya keuangan kita seperti itu. Dan evaluasi, ya evaluasi ini hampir mirip dengan ngontrol keuangan. Jadi kalau udah ke kontrol, kita bisa evaluasi teman-teman di mana-mana aja yang dianggap angkanya red flag gitu ya. Jadi kalau seandainya biayanya tiba-tiba ada yang naik nih bulan ini, oh coba kita bandingkan dengan bulan lalu gitu loh. Nah, evaluasi lagi. Ternyata ada yang eh ada transaksi ya yang membuat tadi laporan teman-teman itu jadi nggak ini ya, baratnya kenaikannya itu nggak masuk akal. Nah, itu juga bisa dievaluasi oleh manajemen. Planning ya, bahan perencanaan ini penting. Nah, nggak di bisnis aja sih sebenarnya, di keuangan pribadi kita juga harus punya planning keuangan pribadi ya teman-teman. Anggaran lah ibaratnya. Ibaratnya kita punya gaji 3 juta dalam sebulan. Ya, kita kan gimana mengelola yang 3 juta kita alokasikan setiap bulannya itu kan juga penting kayak gitu. Begitu pula dengan bisnis ya. Jadi laporan keuangannya sudah ada gitu ya. Kemudian kita mau bikin planningnya ke depannya seperti apa, itu bisa kita pakai dari si laporan keuangan tadi. Karena sudah ini ya, tersedia informasi yang akurat yang dari awal sudah kita bahas. Kemudian penghubung pihak ketiga. Nah, di proses akuntansi ini kan endingnya adalah laporan keuangan, teman-teman. Apapun itu ya, panjang pun siklusnya, pasti hasil akhir yang diharapkan adalah laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan tadi, mungkin kalau dari segi bisnis ada yang mau narik investor baru, gitu ya, ada yang mau ngajuin kredit baru ke bank dan lain-lain. Nah, ini dipakai untuk ibaratnya ada salah satu syarat gimana kita menyajikan perusahaan kita ini nilainya bagus nih di mata mereka, kayak gitu. Contoh saya mau minjem uang ke teman-teman ya, saya minjem uang dong, gitu ya mau buka usaha. Teman-teman nggak akan mau ngasih langsung ya. Oh, minta dulu dong laporannya, kemudian proposalnya seperti apa, kayak gitu. Mungkin kalau kita punya temen aja, kamu minjem uang, buat apa emang? Terus hasilnya buat kita apa nanti kalau kita pinjemin? Nah, begitu juga dengan akuntansi logikanya. Saat si investor itu dia mau menginvestasikan dananya ke suatu company gitu ya, atau mungkin ke teman-teman, ya dia harus lihat dulu informasi yang tersaji di laporan keuangannya itu seperti apa. Jadi itu dari segi keuangannya gitu ya. Yang paling penting nanti dilihat ya apa aja aspek-aspek gitu. Kalau memang mereka rasa oh ternyata di laporan keuangannya mereka belum cocok ya karena ada mungkin informasi yang kurang relevan. Nah, bisa jadi di situ juga akan menjadi kendala bagi teman-teman nantinya untuk mengembangkan eksplorasi bisnisnya gitu. Gitu ya. Nah, lalu kita mungkin saya akan beranjak sedikit ya ke istilah-istilah keuangan yang penting atau mungkin bagi yang baru belajar akuntansi ini sering dengar tapi saya nggak tahu artinya gitu ya. Nanti di konsep dasar akuntansi itu teman-teman nanti ada namanya entitas ekonomi gitu ya. Tentu ada kelangsungan usaha atau going concern. Kemudian di akuntansi itu juga ada satuan moneternya. Satuan moneter seperti ada kalau kita rupiah gitu ya. Jadi kita menyajikan laporan kita itu dalam bentuk rupiah biasanya. Lalu ada periode akuntansinya. Nah, periode akuntansi ini mungkin biasanya di bisnis ya di perusahaan itu adalah 1 bulan. Anggaplah di tadi 1 Juli ke 31 Juli misalkan kita harus bikin laporan keuangan kita. Jadi selama 1 bulan tadi transaksinya dicatat secara berurutan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai nanti di tanggal 31 Juli. Seperti itu. Baru di 31 Juli kita akan closing ya, closingin laporan kita, mengclosingkan ini menutup buku semua transaksi di bulan-bulan yang lain itu nggak bisa masuk lagi ke bulan tersebut atau periode tersebut. Itu kurang lebih logikanya untuk periode akuntansi gitu loh. Nah, kemudian ini juga ada logika dasar akuntansi. Baratnya ini adalah apa ya?
Bukan ilmu ya, eh kuncinya ya kalau seorang akuntan ya dia harus paham. Kalau udah paham yang rumusnya ini kemana-mana aja teman-teman ya mau bikin eh, laporan keuangan manufaktur, dagang misalkan, kemudian jasa kah ya. Kalau udah tahu ya udah paham logika dasar akuntansi di mana harta yang ada itu harus sama atau mungkin berasal dari utang dan kemudian ada namanya modal gitu loh. Jadi dari harta ini nominalnya itu harus sama dengan utang dan modalnya kita. Nah, ini nggak akan ganti-ganti ya teman-teman rumusnya. Ke bawah terus ya apapun laporan keuangannya ini pasti akan kepake gitu loh. Nah, di harta ini yang disebut dengan aset teman-teman. Jadi kita punya aset yang bisa kita pergunakan untuk menambah nilai bisnis kita gitu ya. Nah, dari harta yang kita miliki tadi itu biasanya ada yang berupa utang ya, teman-teman, utang dari eksternal. Jadi ada mungkin kita minjem utang dari bank, kreditur dan lain-lain. Sedangkan modal kita buka usaha, teman-teman mungkin memberikan modalnya berapa nih buat buka usaha tadi. Nah, itu bisa disebut dengan modal atau ekuitas. Nanti modalnya ini yang akan kita kelola menghasilkan laba ya setiap periode akuntansi. Nah, itu yang akan menambah si ekuitasnya teman-teman tadi. Seperti itu. Nah, apakah persamaan ini diganti-ganti? Enggak, biasanya teman-teman. Ini adalah istilah atau kuncinya ya orang akuntansi. Jadi teman-teman yang baru belajar banget nih, ingat aja, aset harus sama, utang ditambah modal. Gimana harta ini akan disajikan nantinya dan utang juga disajikan di neraca beserta modal. Kayak gitu teman-teman. Lalu juga konsep konsep akuntansi yang paling sering ya banyak di luar sana yang salah kaprah ya dengan konsep debit dan kredit kayak gitu teman-teman. Jadi gini, di konsep debit kredit ini ada yang beranggapan semua akun kalau nambah ya udah kita debetin aja pencatatannya gitu loh atau menjurnalnya. Jadi di akuntansi itu ada proses menjurnal teman-teman. Ya udah ya, setiap apapun yang bertambah akan kita debetkan. Sebenarnya bukan gitu konsepnya. Teman-teman harus paham dulu letak akunnya tadi. Apakah dia di sisi debit ya? Kalau debit itu sisi kirinya. Jadi kalau hafal aja debit itu sisi kiri. Pasti dia akan di kiri, nggak akan mungkin dia pindah ke kanan. Ya, itu secara teorinya dari sono-sononya ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan utang modal. Si utang modal ini akan selalu di sisi kanan, kayak gitu. Jadi, apakah dia akan berpindah ke sisi kiri? Enggak, biasanya. Nah, kapan dia berpindah ke sisi kiri? Nanti ya, teman-teman. Di saat si harta ini, kan posisinya di sisi kiri nih, teman-teman, atau sisi debit. Berarti harta ini punya saldo normalnya itu di debit, gitu loh. Kalau hartanya teman-teman ini nambah, dia harus teman-teman debetkan saat melakukan penjurnalan kayak gitu. Sedangkan utang dan modal dia saldonya kan sisi kanan nih atau sebelah di kredit ya. Jadi saat utang modalnya teman-teman ini nambah, teman-teman harus kreditkan. Nah, gimana kalau dia berkurang? Kayak gitu. Kalau si harta kita berkurang, baru teman-teman nanti silakan kreditkan. Sebaliknya begitu. Utang modal ini kan posisinya sekarang kan sisi kanan nih. Kalau utang modal ini berkurang gimana? Baru kalau kita ngejurnal, teman-teman letakkan dia di sisi kiri. Kayak gitu. Agak sedikit memusingkan ya konsep debit kredit ini kalau belum hafal. Tapi kalau sering-sering latihan, ngejurnal gitu ya, pasti teman-teman akan paham sendiri gitu loh. Jadi dulu saya juga waktu awal-awal belajar akuntansi, apa sih ini debit kredit? Itu ya susah banget ngingetnya. Ternyata yang perlu kita ingat itu adalah posisi akun itu ada di mana saldo normalnya. Itu poinnya. Ini ada pertanyaan mungkin ya, bisa saya jawab aja dari Kak Hasna. Bisakah harta sama dengan modal? Karena kita dapatnya barang ya atau jasa dulu. Tapi kita nggak ngutang. Jadi
tetap ya bagian harta kita itu, ya tetap. Jadi gini pencatatannya Kak Hasna, kalau memang utangnya itu nggak ada ya udah, berarti di sisi kanannya hanya akan ada si modal. Berarti akun utangnya nol gitu loh. Jadi dari mana sih hartanya Kak Hasna tadi? Ya berasal dari si modal aja. Jadi utangnya belum ada gitu ya. Nanti kalau mungkin bertransaksi ya, beriring adanya transaksi ya nanti bisa ya baru ada utangnya, akun utangnya kayak gitu, baru akan mungkin aja minjem, nanti minjem ke supplier atau mungkin punya beli barang ternyata Kak Asna masih ngutang ya ke suppliernya, nah itu juga akan masuk ke pencatatan utang nantinya kayak gitu. Harta sama dengan utang maksudnya. Bisa jadi ya kalau memang dari utang semua ya berarti modalnya nol gitu ya Kak Asna ya. Tapi bisa nggak ya selama mungkin ada ya kayak gitu. Contohnya gini Bang, perbankan itu kan rata-rata seluruh aset ini kan banyak dari utang ya. Kredit. Artinya gini, mereka menghimpun dana dari teman-teman yang punya tabungan di bank ya, kemudian mereka gunakan lagi buat aktivitas mungkin mereka minjemin ke teman-teman yang lain. Jadi gimana ya siklusnya itu ngelingker gitu loh. Si bank himpun dana dari masyarakat, kemudian dia juga minjemin langsung ke masyarakat. Jadi ibaratnya dia muterin dari modalnya tadi yang berupa utang ke masyarakat kayak gitu. Tapi mungkin pasti ada modal awal buat mendirikan ya biasanya. Ya anggaplah 10% gitu ya. Dari modal yang akan kita bikin, anggap bikin perusahaan, kita harus sediain dulu nih modal ya. Kenapa begitu? Logikanya gini, teman-teman mau buka usaha, apakah nggak mau beli aset gitu loh ya, apakah teman-teman nanti nggak mau beli perlengkapan, apakah teman-teman nanti nggak mau beli persediaan, apakah harus nunggu utangnya ada dulu baru kita bisa jalan bisnisnya apa gimana? Jadi kayaknya belum ini ya, kalau logika saya ya, bisa pun dari si harta ini kita jalankan berupa utang semua, tapi pasti ada berapa persentase itu yang berasal dari modal. Seperti itu. Mungkin ada ya pendapat dari teman-teman lain, gak apa-apa ya kita sharing. Harta atau aset bisa asalnya dari utang semua. Oke, betul Kak Aris. Tapi bisnis macam risikonya sebesar iya betul. Apakah bisa gitu macam risiko sebesar ini tanpa modal ekuitas? Iya, jadi gini, bisnis itu kalau aset semua ya kayak tadi ya, mungkin ada perbankan gitu dia mau buka usaha, terus aset yang dia kelola tadi sebagian besar ada dari utang, itu resikonya juga akan gede ya gitu teman-teman tanpa modal tadi. Kemudian juga dari rasio-rasio keuangan ya kalau kita lihat nanti gimana seandainya dari utang mereka nggak bisa bayar, ya susah juga ya. Ada rasio-rasionya yang mungkin bisa dikategorikan perusahaan tersebut kurang sehat kayak gitu. Ini ada juga nih teman-teman ya, udah mulai banyak ya yang nggak apa-apa teman-teman kita sharing aja ya. Eh, Berbagi pengalaman nih, misalkan nih kita bayar pakai pay later untuk nge-gym, oke, kita dapat jasa gymnya, oke, kan berupa fasilitas gymnya itu berupa hutang ya. Maka apakah bagian dari investasi, apakah bisa begitu Kak konsepnya? Oke, nah kembali ke Kak Nata, kira-kira dari hasil gymnya Kak Asna tadi ya, fasilitas gym yang didapat dari hutang tadi, dia punya value nggak ke depannya? Gitu loh. Balik lagi ya, seandainya gini, kalau punya value, dia akan menambah nilai dari bisnisnya Kak Hasna itu bisa ya, kita anggap investasi. Tapi seandainya kalau diberikan ya udah fasilitas tersebut habis ya, bisa jadi dianggap beban gitu loh. Ya udah ngapain kita ngasih fasilitas gym toh ke perusahaan atau ke bisnis kita nggak ada eh apa ya dampaknya, efeknya gitu loh. Jadi ya nggak bisa sih dikategorikan ke bisnis. Kembali lihat dulu apakah gymnya ini punya, contoh kita punya tempat gym, kemudian
kita kasih fasilitas gym supaya nanti memunculkan instruktur-instruktur yang bisa gym, anggaplah kayak gitu. Atau dia perusahaan punya baju olahraga, kemudian dia kasih fasilitas gym, tapi ngutang dulu ke gymnya, ya nggak apa-apa kan, pasti utangnya akan dibayar ya. Nah, si orang yang dia kasih fasilitas ini memberikan penghasilan ke perusahaan gitu loh. Artinya gimana? Dia bisa memberikan share trainingnya ke teman-teman yang lain, menghasilkan income ke perusahaan, itu baru bisa disebut dengan investasi. Gitu ya. Aku punya pengalaman dalam dunia usaha nih, Kak Ega. Menggunakan Kris, ada lag time-nya 24 jam, Kak. Dalam laporan akuntansi, pencatatan penjualan hari ini atau pedomannya dengan Kris. Berarti saat rekonsiliasi ya, Kak Ega ya. Nah, oh gini, biasanya kalau transaksi, nah, oh, lihat aja ya, biasanya kan besoknya masuk ya. Kalau secara akuntansi ada namanya basis accrual gitu loh. Saat transaksi itu udah berhasil atau kita udah memberikan ya, misalnya anggaplah penjualan makanan. Makanan udah kita berikan ke si customernya kita. Saat itu kita sebenarnya udah bisa nyatet itu sebagai pendapatan. Nah, uangnya belum masuk gitu loh. Gimana Kak? Apakah kita harus nunggu uangnya dulu baru kita catat? Sebenarnya dalam akuntansi ada namanya basis accrual, di mana kita boleh ya melakukan pencatatan terlebih dahulu mengakui pendapatan tadi saat dia order mungkin ya. Ini uangnya belum masuk. Nanti nunggu lagi nih 24 jam. Seandainya ada tadi ya lag time-nya yang 24 jam tadi, besok baru kita cek. Oh, ya, PR-nya lagi, di esoknya Kak Ega harus melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang mungkin kemarin masih delay ya selama 24 jam, dicek dilakukan rekonsiliasi mutasi banknya kita. Tujuannya apa? Laporan keuangan tadi akurat kayak kayak gitu. Itu ya, Kak Ega ya. Terjawab mungkin? Kayak Kak Asna gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Nah, kalau enggak kita lanjut bukti transaksi, siklus akuntansi. Oke, siklus ya. Siklus akuntansi. Nah, ini teman-teman kalau ada yang mungkin mau bikin laporan keuangan, kita mulainya dari mana sih, Kak? Gitu ya. Nah, mulainya teman-teman harus punya bukti transaksi dulu. Nah, setelah teman-teman punya bukti transaksi, teman-teman mau lihat mau ngapain lagi? Teman-teman input bukti transaksi tersebut. Nah, sebelum diinput, pastikan bukti transaksinya lengkap. Bukti transaksi itu yang kayak gimana? Nah, ada lagi yang nanya nanti ya teman-teman biasanya. Bukti transaksi itu misalkan kayak invoice. Kemudian ada yang kalau teman-teman makan di restoran, dapat bill. Nah, itu bukti transaksi. Di sana ada tanggal, kemudian ada apa aja sih yang kita makan, kan kayak gitu ya. Itu juga salah satu bukti transaksi. Kemudian ada yang berupa bukti kas masuk ya, kas keluar. Nanti ada yang menggunakan cek, itu ada semua bukti transaksi bisa teman-teman lihat. Sudah ada tanggalnya belum ya? Sudah ada keterangan aktivitas transaksi keuangannya apa belum? Kalau sudah, itu udah bisa diinput ke jurnal gitu loh. Jurnal itu bentuknya apa? Bentuknya kolom-kolom aja sih teman-teman sebenarnya. Itu kalau teman-teman biasa nyatet keuangan hariannya ya, ada transaksi tanggal 1 misalkan. Keterangannya tadi beli kebutuhan harian nominalnya 200.000. Bedanya di jurnal, teman-teman harus melakukan debit dan kredit gitu loh. Nah, jadi harus memasukkan, mengelompokkan akunnya ke transaksinya itu ke akun yang mana gitu. Lalu posting ke buku besar. Buku besar ini adalah buku akun-akun yang ada di akuntansi itu kayak aset ya. Nanti banyak lagi teman-teman dia beranak ya. Kayak asetnya itu ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan nantinya. Nah, dari mungkin ada 100 akun ya berarti nanti ada 100 juga buku besarnya. Jadi dia punya mirip mungkin Kak Aura dia punya satu buku gitu ya. Nanti juga Kak Ega dia punya satu buku. Nah, teman-teman transaksinya masuk ke mana? Oh, ternyata transaksi tadi masuk ke bukunya Kak Aura. Jadi masuk ke sini.
Oh, nanti lihat lagi transaksinya yang kedua. Masuk ke transaksinya Kak Ega, mungkin Kak Hasna yang ketiga, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, di buku besar itu semua akun akan kita kumpulkan, akan kita lihat saldo akhirnya. Baru kita siapkan biasanya adalah worksheet-nya. Di worksheet-nya ini atau neraca lajur ya, ini yang akan sangat penting, dimana kalau udah ada kesalahan ya dari awal penjurnalan, teman-teman juga pasti akan salah sampai neraca saldo, kemudian penyesuaiannya, sampai nanti juga laporan keuangannya. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih proses yang akan teman-teman lalui, mulai dari bukti transaksi sampai dia menjadi laporan keuangan. Nah, kalau pakai sistem gimana? Nah, enaknya pakai sistem, software akuntansi, teman-teman mungkin lebih banyak kerjanya di identifikasi bukti transaksi dan penginputan jurnal. Kalau di laporan keuangan, bisa jadi kita udah bisa narik laporannya langsung. Tapi ada sebagian yang masih banyak pakai Excel ya, UMKM kita di luar sana. Kemudian ada juga bisnis yang masih manual, ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi intinya semua siklus ini harus bisa dipahami, kemudian pencatatannya kalau selisih kita ngeceknya gimana, sampai nanti di laporan keuangan akhir, kayak gitu. Karena dia saling terkait. Kalau teman-teman salah di awal nih, pasti salah ke akhir. Salah di tengah apalagi udah selesai neraca saldo, penyesuaiannya salah. Ya udah salah juga teman-teman ke laporan keuangan kayak gitu. Oke. Nah, kemudian saya masuk ya. Masih ada pertanyaan? Oh, ini tuh tipe saya terkonsep, harta plus modal mengapa hutang sama dengan harta. Apakah contoh saya tadi misalkan bayar dengan pay letter atau pakai sisi buat ngejim itu jadi bagian dari investasi kita, jadinya harta buat kita. Ini tuh tadi oke, ini lebih ke konsep ya, Kak ya. Eh, gini, di konsep akuntansi itu kan harta sama dengan utang plus modal kayak gitu. Nah, seandainya Kak Hasna pun ya pakai sisi nantinya laporannya kayak gimana? Misalkan pay letter anggaplah tadi, berarti modalnya kan nggak ada tuh. Nah, kembali ke Kak Hasna, apakah tadi ya kan nge-gym itu buat investasi. Nah, di Kak Hasna ada nggak poin hasil gymnya tadi yang akan menambah si hartanya Kak Hasna? Kalau itu ya boleh bagian dari investasi kan itu ya kembali ke eh, pembicaraan kita yang tadi ya. Nah, masalahnya kalau utang yang kita ada nurunin BB dan sehat, oke, itu mungkin ke keuangan keuangan pribadi ya Kak Hasna ya. Kalau di bisnis kayaknya nggak bisa ya. Ke bisnis gini poinnya. Anggap kita bahasnya angka ya kalau bisnis. Kalau bisnis berarti endingnya angka gini. Hartanya Kak Asna 100 juta. Nah, Kak Asna mau minjem 20 juta. 20 juta tadi akan menghasilkan nggak dari hartanya Kak Asna tadi? Misalkan akan nambah nggak kira-kira? Gitu ya kalau kita pakai angka. Nah, walaupun nambah lagi ya kita mau minjem mau ekspansi bisnis gitu loh. Tapi dia ada nih penambah mungkin nanti buat beli peralatan atau mungkin mau nanti juga rekrut karyawan gitu. Nah, itu kan menambah buat aktivitas bisnis ya. Nah, kembali ke yang ini peranan akuntansi tadi. Mana ya di ini? Nah, di sini. Jadi di sini gini, gimana kita memberdayakan finansial kita gitu loh. Kalau seandainya dari pengelolaan kita itu tadi udah bisa menambah dari finansial sekarang gitu, anggap Kak Asna nih punya sekarang angkanya 50 juta. Kita mau buka usaha gitu. Terus kita pinjemlah utang, kita pinjemlah ya, misalkan ke temannya atau ke bank dan lain-lain. Ternyata dari pinjaman tadi dikembangin ya, nambah gitu loh. Ada setelah temu Kak Asna bayar hutang, ada nih petinggalnya sama Kak Asna anggaplah 10 juta gitu loh. Nah, itu baru bisa ya dianggap investasi. Cuman kalau buat pribadi biasanya ya itu tadi ya kembali ke kita, kalau rasa kita investasi buat masa depan nih kita ada job gitu ya. Kalau kita sehat,
kita bisa memperdayakan fisik kita yang baik ini untuk kemudian nantinya menghasilkan uang, ya itu bisa aja investasi gitu loh. Tapi kalau sekedar ya udahlah kita udah sehat aja ya nantinya kita gini-gini aja nggak nambah dari segi finansialnya Kak Hasna itu mungkin belum bisa ya dikategorikan investasi. Mungkin kalau gitu pendapatnya saya gitu ya. Nah, defense-nya bakal cuan. Nah, betul. Jadi bisnis kita ini ujung-ujungnya apa? Yaitu tadi cuanisasi gitu ya. Nah, kalau nggak cuan, ngapain kita melakukan goals-nya di finansial gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita bahas terkait laporan keuangan gitu teman-teman. Karena waktu kita mungkin terbatas, 1 jam aja mungkin nanti akan di sesi-sesi yang lain banyak mentor yang lebih expert di bidang investasi, pasar modal, dan lain-lain. Mungkin ya akan nambahin pengetahuannya teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Mahendra ya. Hai Kak, aku mau nanya. Aku kebetulan punya usaha. Oke. Selama ini belum pernah journaling yang detail banget. Oke, Kak Mahendra. In last 5 years-nya, kita cuma ngelihat nih jumlah utang, jumlah uang di rekening usaha. Buat tahu berapa free cash flow-nya perusahaan laba bersih. Nah, dalam waktu dekat, aku punya rencana ini buat CV atau PT. Kira-kira apa yang harus aku siapin untuk journaling? Apakah perlu audit global untuk stok barang yang aku punya selain dari pencatatan arus kas dan laporan keuangan? Oke, tapi laporan arus kasnya Kak Hendra dapatnya dari mana? Apakah sebatas mutasi bank aja? Nah, mungkin gini, untuk yang pertama yang harus Kak Hendra lakukan ya, lihat dulu laporan keuangannya, ya. Proses laporan keuangan ya sebatas mutasi bank Kak. Nah, di mutasi bank itu kira-kira asetnya Kak Mahendra nambah nggak ya? Setelah punya bisnis tadi dan sebelum mungkin. Anggaplah di bank tadi nominalnya kan bisa kelihatan ya teman-teman 100 juta gitu ya. Tiba-tiba setelah kita punya bisnis itu ada penambahan saldo. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Kalau ada, sudah hijau Kak. Oke, hijaunya ini udah nambah ya. Nah, berarti gini, Kendra mulai sekarang ya basicnya gini, lakukanlah penjurnalan secara harian. Atau mungkin kalau nggak jurnal itu, lihat transaksi-transaksi yang kakak buat di laporan keuangan itu udah dikelompokkan nggak ya secara benar, secara bagus gitu ya. Tujuannya apa ya? Supaya gini, uang yang sudah tadi dianggap hijau ya, sudah hijau nih di rekening kita itu supaya masih kekontrol gitu loh. Kekontrol dalam artian di laporan kita kalau di laba ruginya udah kelihatan, anggaplah penjualan, oh ini ternyata uang masuk pure bener-bener dari aktivitas bisnisnya, operasionalnya, kayak gitu. Kemudian berapa yang mungkin Kak Hendra alokasikan untuk biaya operasionalnya selama ini. Nah, kita butuh itu untuk mendalami. Nah, lihatnya dari mana ya? Lakukanlah jurnal yang tadi input dari bukti transaksi dulu ya. Bukti transaksi boleh pakai mutasi bank itu nggak apa-apa, itu udah salah satu menginput bukti transaksi. Input ke jurnal, dari jurnal nanti lihat ya di buku besar masing-masing akun. Nah, ini kaitannya kemana? Ke persediaan, ke piutang, ke kas ya, kas tunai mungkin yang kita pegang sampai kas di bank. Itu bisa kedetek angkanya kalau sudah benar-benar dikelompokkan. Lalu mungkin asetnya, Kak Mahendra, punya aset kita selama ini beli peralatan, ternyata nggak pernah disusutkan. Dan itu harusnya menjadi biaya penyusutan. Tapi pernah nggak ya kita melakukan pengelompokannya kayak gitu? Ternyata nggak. Kita nggak ngeluarin nih biaya penyusutannya. Seharusnya dari laba yang kita peroleh itu adalah di sana juga ada biaya penyusutan kendaraan mungkin, komputer ya, kalau kita kerja ada komputer, atau punya gedung, sewa gedungnya belum kecatat teman-teman. Nah, tujuan dari akuntansi tadi, kita mencatat semua transaksi yang terkait dengan perusahaan, aktivitas bisnis kita itu supaya apa? Nggak ada yang terlewatkan kayak gitu teman-teman. Kita catat, kita kelompokkan, kita lihat saldo akhirnya, nanti kita rekon lagi, cocok nggak ya saldo akhir mungkin dengan fisik kalau dia persediaan, peralatan dicek fisiknya ada di mana. Ini mobil, mungkin mobil operasionalnya ada di mana. Kemudian masa nilai pemakaiannya itu berapa tahun ke depannya, dan lain-lain. Itu sangat penting.
Mulainya dari mana ya? Kalau mau bikin CV, CV atau PT berarti benerin dulu ya laporan keuangannya seperti itu. Mungkin kita udah laba gitu loh, nggak usah lah kita kita ini lagi kita bikin bagus lagi laporan keuangan. Nanti semakin besarnya bisnisnya teman-teman ya, semakin bertumbuh, lebih sulit lagi ya untuk mendetek transaksi yang sudah mungkin bukti transaksinya udah nggak ada gitu. Jadi pastikan apa uang keluar uang masuk di bank itu ada invoice-nya atau mungkin nanti ada kwitansinya. Tujuannya apa? Mencocokkan angka-angka. Mana tahu yang di bank beda nih sama invoice-nya. Ya, gitu. Jadi, pastikan cocok dulu di laporan keuangannya akurat dulu. Nah, kalau memang untung udah hijau, bener-bener cek dulu hijaunya ini bener-bener dari aktivitas bisnisnya Kak Mahendra atau enggak gitu loh. Kelompokin ya. Jadi asetnya ketahuan gitu. Jadi neracanya nanti juga utangnya berapa, asetnya berapa, modalnya berapa. Itu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin saya jelasin sedikit lagi terkait laporan keuangan. Ada 5 ya, sebelum saya jawab pertanyaan akhir nantinya. Ada neraca, laporan posisi keuangan. Nah, ini menggambarkan aset kita tadi, aset sama dengan utang tambah modal. Kalau laba rugi, apa poinnya teman-teman? Pendapatan dikurangi beban. Jadi setiap penjualan mungkin nanti kalau bisnis dagang ya udah berarti dia akan disajikan di laporan laba rugi. Kurangi biaya-biaya operasional. Nanti dapat ya margin labanya. Di arus kas itu tadi ini adalah satu laporan yang kadang-kadang dianaktirikan tapi ini paling penting. Kenapa ini adalah mencocokkan semua saldo kas banknya kita. Di neraca kan ada tuh akunnya kas bank gitu ya. Bener nggak ya tersaji di laporan arus kas itu kita bisa menelusuri transaksinya. Kayak gitu. Jadi cash flow-nya kelihatan. Aktivitas operasional, pendanaan, kemudian investasi. Ada 3 aktivitas ya di laporan arus kas. Perubahan ekuitas. Tadi kalau teman-teman punya modal awal, kemudian nanti ada laba-laba periode berjalan yang sudah dapet ya, nanti kan nambah tuh ke modalnya, biasanya disajikan di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Terakhir itu ada CALK namanya, ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang sudah ini ya di Bursa Efek yang IPO itu dia selalu menyajikan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya apa juga di situ ada aturan-aturan akuntansi terkait dari segi dari neraca nih, gimana nih peraturan dari persediaannya. Jadi ini lebih mendetail lagi dari satu komponen gitu loh. Satu akun akan dibahas di catatan atas laporan keuangan. Nah, juga ada nantinya pengungkapan, disclosure, dan lain-lain itu akan tercatat rinci ya di CALK, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ya ini mungkin sedikit tadi ya, proses mencatat aja sih sebenarnya. Nanti teman-teman juga bisa pelajari ya. Di sini misalkan ada contoh, teman-teman punya kas, gimana sih kita nyatetnya? Berarti teman-teman harus menyajikannya itu di kas di neraca sebanyak 500.000 gitu loh. Karena kas itu adalah aset biasanya. Kemudian juga di tabungan kita simpan uang 10 juta itu termasuk aset, sajikanlah di neracanya dalam bentuk tabungan 10 juta. Itu juga aset ya, teman-teman. Kemudian di sini ada utang di mana si Budi punya teman namanya Anton ya. Dia pernah minjem uang ke Budi belum dibayar, berarti ada uang si Budi ke Anton. Berarti kita punya piutang. Piutang juga diinput di bagian hartanya kita. Nah, poin 4 dan 5 ini dia beli kendaraan secara kredit. Nah, 25 juta di mana Budi membelinya secara kredit, nominal kredit yang harus dibayar 23 juta. Berarti masih ada nih utangnya 23 juta. Kita catat di utangnya kita. Nah, mungkin reverse ke pertanyaan tadi ya, ada beberapa teman kita yang nanya, kenapa perlu pencatatan detail tadi? Supaya kita tahu angkanya teman-teman. Goals-nya itu adalah angka. Akuntansi itu, finance itu ada angka yang mau kita tuju. Angkanya realistis, real ada nggak ya? Yang kita catat itu benar-benar ada nggak gitu teman-teman. Mungkin gitu singkatnya. Kita mungkin kasih waktu 5 menit ya Kak Aura ya buat jawab pertanyaan teman-teman lagi. Ini ada yang nanya software akuntansi yang perlu dibajari biasanya namanya kerja apa Kak selain Microsoft Excel.
Mungkin sekarang banyak pakai Accurate ya. Accurate Journal ID mungkin Kak Zakia ya. Itu termasuk yang belum mahal banget ya, software akuntansinya. Tapi kalau memang belum mempunyai modal yang cukup untuk software akuntansi, biasanya Excel, spreadsheet itu juga bisa otomatisasi. Kalau transaksinya masih sedikit ya, ini catatan, kalau transaksinya masih sedikit, Excel itu juga sudah cover banget teman-teman. Nanti juga bisa analisis pakai Power BI mungkin, Tableau, dan lain-lain gitu. Kalau mau pakai software, boleh pakai Journal ID, Accurate mungkin yang berlangganan bulanan, kayak gitu. Ini ada juga yang nanya, Kak Ega ya, halo, mau bertanya lagi, apakah perlu modernisasi sistem Ode? Perlu manual atau perlu menu pencatatan buku? Kak Ega lakukan manual dulu aja gitu loh. Kalau memang dimodernisasi, sebenarnya gini ya, tujuan dari sistem akuntansi itu mengotomatiskan proses siklus akuntansi tadi, mulai dari nyatet jurnal sampai laporan keuangan, kayak gitu. Karena prosesnya transaksinya banyak, prosesnya akan lama gitu loh. Kemudian kesalahan kita kalau pakai manual saat transaksinya banyak itu akan lebih besar dibandingkan dengan otomatis pakai sistem. Nah, sekarang kan kita by in case ya, seandainya memang ini mendesak pembukuannya harus diperbaiki, lakukan manual dulu. Manual aja, pakai Excel minimal. Gitu ya. Ke-track dulu transaksinya ya, nanti baru dianalisis ya. Pakai Excel bisa banget, Kak. Pakai pivot aja, Kak. Nanti kelihatan tuh biaya-biaya apa aja yang bisa diminimalisir kenaikannya. Kemudian juga nanti di aset kita kayak gimana, apakah cukup kas kita bayar utang mungkin ya. Nah, itu juga nanti bisa ngaruh juga ke bisnisnya Kak Ega gitu. Jadi nggak apa-apa, manual dulu aja. Pendapat Anda tentang Atlas? Atlas kayaknya saya baru dengar. Oh, maaf ya Kak Asna ya. Atlas nih kayaknya aku baru dengar deh. Mungkin di mentor yang lain nanti bisa ya cover ya terkait dengan software akuntansi. Mohon maaf ya, saya belum pernah dengar dan belum pernah pakai kebetulan. Kalau di Journal ID pernah, Accurate pernah, di SAP juga udah pernah lihat. Tapi di Atlas belum gitu. Gitu ya, mohon maaf ya Kak Asna. Mungkin next di catatan ya untuk teman-teman lain boleh kalau ada mentor terkait software akuntansi, kita nanti boleh ditanyain lagi. Untuk menilai neraca sehat apa enggak sehat itu ada ada rulesnya aturannya ya Kak. Itu rasio. Kita lihat rasionya aja nanti Kak. Kalau memang misalkan rasio likuiditas gitu ya, nah, mau ngecek tuh dari kas yang tersedia misalkan udah mampu nggak ya untuk membayari utang jangka pendek kita. Kalau bagus misalkan di atas satu ya komponennya berarti dia bagus. Berarti harus ada rasio, analisis rasio. Kalau itu hibah bunga dalam akuntansi masuk ke mana ya? Kemudian oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh, ini ada lagi ya. Hibah. Bunga, pendapatan bunga kah atau beban bunga? Kalau beban, catat di beban. Kak, Kak Ega. Kalau dalam akuntansi ya, kalau dia beban bunga, masukin ke beban. Kalau dia pendapatan bunga, masukin ke pendapatan. Ya, pendapatan bunga. Kayak gitu. Masukin aja pendapatan, Kak. Nah, di yayasan ini setahu saya nanti juga ada PSHK khusus ya terkait dengan pengakuan pendapatannya gitu. Nggak sama sama SAK umum. Karena dia bersifat yayasan, ada transaksi hibah atau dan lain-lain gitu ya. Nanti kakak bisa baca di PSAK terkait yayasan ada nggak ya gitu. Nanti bisa di searching biasanya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kayak nggak ada ya, mungkin 1 jam ya teman-teman. Walaupun waktunya nggak panjang, semoga yang saya berikan ke teman-teman bisa memberikan manfaat gitu, gambaran dasar dari si finance dan accounting seperti itu. Di minggu-minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan mentor-mentor yang expert ya teman-teman. Untuk hari ini nih, terima kasih yang sudah join gitu ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Aura.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya dan ilmunya yang sangat insightful sekali bagi teman-teman di sini. Oh, Ibu mungkin mohon izin ya, kita ngasih kesempatan dulu ke teman-teman partisipan. Siapa Oh, tahu ada yang ingin berdiskusi langsung. oke, Apakah boleh, diperkenankan, boleh. Ibu? Boleh, boleh, boleh banget. Oke, baik. Teman-teman, kita membuka ini ya, open discussion aja untuk teman-teman yang ingin on mic atau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Boleh banget nih, silakan raise hand. Jadi sebelum kita tutup gitu, kita usahain clear dulu nih dari teman-teman apakah masih ada pertanyaan atau memang sudah terjawab gitu rasa penasaran mereka dan apa yang ingin mereka ketahui seperti itu Ibu tujuannya. Oke, Kak Zakia mungkin ya. Oke, silakan Kak Hanifuddin langsung saja. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Permisi, Sore. izin bertanya ke Aulia terkait ini jika perusahaan itu memiliki surat berharga, contoh katakanlah saham atau obligasi itu, Mm, akunnya ditaruh di aset lancar atau di mana ya? Apakah Oke. dibedakan sendiri begitu untuk akun jurnalnya? Terima kasih. Oke, misalkan yang basic ya, misalkan kalau kita bahas saham atau ekuitas ya, itu mungkin bisa kita catat seandainya ibaratnya kalau saham itu dia sebagai modal disetor, berarti Kak Zaki harus nyatat dia di sisi ekuitas. Nanti gimana kalau ada tambahan modal disetor berupa saham ya, additional pet saham itu bisa dicatat di sisi ekuitas juga. Atau mungkin nanti juga ada saham treasury, laba ditahan. Itu di ekuitas, sisi ekuitas. Nah, bagaimana kalau dia seandainya ada nggak ya kemungkinan dia akan dicatat di sisi aset? Mungkin aja saat perusahaan ya berinvestasi saham mungkin di perusahaan lain tapi dalam jangka pendek atau mungkin jangka panjang itu bisa dicatat di investasi jangka pendek di sisi aset ya atau investasi jangka panjang non current asetnya kita. Lihat dulu Kak apakah ini kita yang menginvestasikan ke perusahaan sahamnya tadi atau ke perusahaannya kita. Kalau ke perusahaan kita dianggap sebagai ekuitas atau modal ya. Kalau ke perusahaan orang berarti kita ada asetnya seperti itu. Oke? Kalau misal kita berbicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang financial market gitu ya, Kak. Artinya kan Mm-mm. sahamnya itu diperjualbelikan dalam jangka yang pendek gitu. Mm-mm. Misalkan dimasukkan ke akun yang tadi, apakah tidak merepotkan ya dalam pencatatan ya, Kak? Soalnya kan ini kayak jadi barang dagangan gitu. Artinya kalau mungkin disamakan dengan perusahaan biasa gitu, ini jadi kayak apa namanya, produk yang masih tertahan di gudang gitu. Oh, nanti juga sebenarnya kalau anggaplah ya kita punya investasi, nanti juga akan adanya eh kriterianya ya, ibaratnya ada kepemilikan, nanti juga ada lihat lagi nih Kak, lebih sebenarnya untuk saham sendiri ya itu ada pencatatannya juga ya. Ibaratnya gini, berapa persentase kepemilikan kita itu harus dinilai dulu ya terkait dengan investasi yang mau kita berikan ke perusahaan tadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya bukan merepotkan ya kalau kita bahas saham, yang penting kita tahu dulu nih. Ini strukturnya apakah mau masuk di kita kan ya tadi kalau memang mau di perusahaannya kita akan catat sebagai modal nggak apa-apa. Nanti kalau emang nambah lagi dari modal saham yang kita sudah tambah ke perusahaan kita itu kan ada laba ditahan nantinya. Meskipun bukan saham langsung ya, biasanya nggak apa-apa. Itu akan akumulasi laba bersihnya Kak Zakia nantinya. Seperti itu. Ya, Oke, Kak. Oke. Terima oke. kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya nih, sepertinya Kak Aris. Silakan Kak Aris. Ya, mau izin bertanya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya sebelumnya? Jelas, jelas banget. Iya, Kak. Mau tanya kalau untuk eh, apa tadi aset ya. Kalau kita bicara aset kan itu detailnya yang saya pernah pelajari. Aset itu dibagi dua ya, kayak aset lancar maupun aset tidak lancar ya. Atau aset tetap dan tidak tetap. Dan itu untuk kita bisa membedakan kedua aset tersebut, rules mudahnya itu seperti apa ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu agak penasaran
bagaimana cara apa namanya akuntansi untuk menilai suatu aset itu dianggap menjadi goodwill ya atau intangible asset begitu. Nah, itu cara menilainya seperti apa kayak gitu kan. Karena kan itu yang pernah saya pelajari itu merupakan aset yang tidak berwujud ya kan, atau apa namanya yang bisa dianggap sebagai sebuah aset. Nah, itu dalam proses pencatatannya itu nanti apa namanya besarannya itu perhitungannya bagaimana, apakah itu memang nanti ada rumusnya lagi atau bagaimana. Itu cukup penasaran sih. Oke, Terima kasih sebenarnya. berarti ada aset intangible, aset ya, aset nggak berwujud gitu loh. Mungkin kita masuk aset, pembagian aset dulu ya. Tadi mungkin sebagian besar itu di rata-rata di neraca ada pembahasannya aset lancar dengan nggak aset tidak lancar. Nah, gimana kita membedakannya sih Kak gitu ya supaya lebih gampang mengklasifikasikan si aset tadi gitu ya Kak Aris ya. Nah, lihat aja kalau dia biasanya penggunaannya itu aset tadi itu ya ibaratnya bisa dilakukan selama siklus operasional normal perusahaan itu anggaplah di bawah setahun ya atau paling lama setahun itu kita kategorikan biasanya ke aset lancar gitu teman-teman. Nah, bagaimana dia lebih dari 1 tahun? Contoh nih kayak investasi jangka panjang. Ada investasi pada saham di mana kepemilikannya itu jangka panjang gitu loh. Atau investasinya ke perusahaan tadi bukan di bawah setahun. Berarti itu harus kita kategorikan ke dalam aset nggak lancar. Nah, kemudian aset tetap. Aset tetap itu kan ibaratnya aset yang punya fisik, punya wujud, kita gunakan buat operasional perusahaan, masa manfaatnya itu biasanya akan lebih dari 1 tahun. Ya, tanah, bangunan, itu kan lebih dari 1 tahun ya. Itu bisa dikategorikan ke dalam salah satu aset tidak lancar. Gitu. Jadi lihat fungsionalnya, masa pakainya. Kalau dia di bawah setahun, biasanya dia kategorinya ke aset tidak lancar. Sedangkan di aset lancar ya, kayak kas, setara kas ya, saldo rekening itu kan sangat liquid ya, ibaratnya kalau kita bisa bahas kas dan setara kas. Jatuh temponya palingan 3 bulan, atau mungkin juga kurang, kayak deposito. Ada juga piutang dagang. Nah, piutang dagang mungkin kita ada kontrak dengan supplier. Nah, itu pembayarannya mungkin ada 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu kita kategorikan ke aset lancar tadi. Seperti itu. Atau mungkin ada juga persediaan. Kita punya perusahaan dagang. Persediaan itu kan yang mau kita jual. Jadi perputarannya itu cepat biasanya. Nggak mungkin kita jual barang, barangnya lama ya berputar ya, nggak mungkin. Nah, itu masuk ke aset lancar. Kayak itu kategori aset dulu ya. Jadi gimana mempermudah teman-teman, lihat dulu fungsionalnya itu biasa nilai manfaatnya itu ya, atau penggunaannya itu kalau lebih setahun, pasti masuk kategori nggak lancar. Kalau dia kurang dari 1 tahun, masukin ke aset nggak lancar. Gitu. Oke. Kemudian goodwill. Nah, goodwill itu apa sih sebenarnya gitu ya? Contoh gini. Saya kasih contoh aja ya biar gampang memahami. Kita beli perusahaan ya, perusahaan yang atau merger dengan perusahaan yang mau bangkrut. Nah, ternyata di perusahaan yang mau bangkrut ini dia ke depannya ada yang berbentuk paten mungkin ya, paten atau haki. Karena kemudian hari ya untuk si paten ini menguntungkan gitu loh. Jadi dia kan nggak berwujud tuh. Nah, kita pahamin dulu goodwill. Teman-teman paham nggak maksud saya? Atau franchise. Franchise itu kan bisa ya kalau seandainya di masa depan nilainya berkembang ya, memberikan keuntungan bagi kita itu bisa dianggap sebagai goodwill. Seperti itu. Pahami dulu konsepnya. Paham nggak teman-teman untuk goodwill? Nah, di akuntansi nggak berwujud ini juga sebenarnya ada salah satu nantinya ya, kayak merek dagang ya. Contoh nih, punya brand kopi gitu ya, ke depannya dia akan mungkin ya ada ada ekspansi gitu ya sehingga merek dagangnya tadi itu terkenal atau hak cipta atau mungkin waralaba itu termasuk goodwill juga. Nah, atau mungkin teman-teman punya software akuntansi kita mau kembangkan di masa depan itu akan mempunyai manfaat ekonomi ya. Nah, di situ pengakuannya itu belum bisa kita nilai, teman-teman. Jadi biasanya kalau kemungkinan besar ya dia akan memperoleh manfaat ekonomi, kita bisa akui si goodwill ini di awal. Tapi masalahnya untuk
pengakuannya itu sendiri, penilaiannya itu ada orang yang khusus ya, menilai ini berapa yang mau kita akui di neracanya kita. Seperti itu. Harus kita catat juga. Apalagi nantinya kalau ada akuisisi dan lain-lain segala macam gitu ya. Ada aturan-aturan tertentunya terkait dengan si goodwill ini. Cuman kurang lebih untuk penilaian pengakuannya sendiri gimana gitu ya. Kita juga harus lihat ke depannya apakah ada kemungkinan dari penambahan aset kita atau nilai dari si goodwill tadi, yaitu akan dilihat lagi berapa yang mau kita catat nih di neraca kita di aset nggak berwujudnya gitu. Itu Kak Aris ada lagi yang mau nanya mungkin? Oke, baik. Oke, Sepertinya dari teman-teman sudah cukup clear, Ibu. oke, siap. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk seluruh jawabannya dan materi yang ini benar-benar daging ya untuk kita semua gitu, karena ada beberapa hal juga yang belum saya ketahui tadi sebelum disampaikan oleh Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu, dari teman-teman juga sudah respon bahwa sudah paham dan sudah clear untuk pertanyaan terjawab semua. Izin mengingatkan teman-teman silakan untuk mengisi absensi yang sudah ada di share screen layar ya. Oke, Ibu mohon izin sebelumnya, sebelum kita tutup sesi bootcamp-nya, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, Kak. Teman-teman, kalau misalnya kondusif untuk on-cam, silakan bisa on-cam ya. Saya tunggu teman-teman untuk on-cam. Oke, ada lagi yang bisa on-cam? Oke. Ya, baik. Ibu mohon izin ya, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Baik. Terima kasih banyak Ibu untuk sesi hari ini. Sesi pertamanya berjalan dengan lancar, tentunya juga keterlibatan dari teman-teman partisipan yang sangat bersemangat ya, gitu. Pertanyaan juga di kolom komentar cukup aktif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman serta Ibu Aulia diberikan kesehatan dan kelancaran untuk segala aktivitasnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, sama-sama. Saya tutup ya Zoom-nya. Selamat bertemu di sesi berikutnya. Thank you all. Sit Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.